Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya untuk materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan mempelajari begitu terkait dengan jenis-jenis fermentor. Kita nanti untuk siang ini, untuk pagi ini kita membahas tahapan selanjutnya. Jadi kan kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang ini ya, Dik, ya, apa namanya, penyimpanan, baik itu mikroorganisme dan kemudian substratnya. Teman-teman juga sudah mempelajari langkah-langkah yang biasanya dilakukan untuk pretreatment, baik itu mikroorganisme dan substrat. Dan kemudian juga kemarin teman-teman sudah mempelajari proses ekstraksi atau setelah nanti itu produk hasil fermentasi itu keluar dari fermentor, apa yang harus dilakukan begitu ya, itu sudah kalian pelajari kemarin. Sekarang adalah sisanya begitu, Dik, yaitu terkait dengan jenis-jenis dari bioreaktor atau fermentor. Kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan beberapa konfigurasi begitu ya, beberapa konfigurasi yang mungkin jenis-jenis dari bioreaktor ini agak berbeda begitu ya, berbeda dari reaktor-reaktor yang sudah kalian ketahui, yang sudah kalian kenal di PIK atau pada saat teman-teman mempelajari reaktor kimia bersamaan dengan semester ini sepertinya untuk teman-teman 2019. Oke, kita mulai ya untuk kuliahnya sebentar, cek dulu. Oke, nah berkaitan dengan itu, untuk fermentor sekali lagi dia masuk ke tahapan di industri bioproses itu di tahapan nomor 3, begitu ya, 1, 2, 3, betul 3. Sebentar, saya minta waktunya dulu untuk enable waiting room. Oke. Jadi dia ada di tahapan ketiga ya teman-teman untuk di industri bioproses. Jadi kalau di industri bioproses kemarin apa saja urut-urutannya? Yang pertama 1A dan B itu adalah penyimpanan baik itu substrat atau bahan baku dan strain, yaitu mikroorganisme yang akan kita gunakan kalau strain ya. Kemudian langkah yang kedua adalah pretreatment. Pretreatment baik itu substrat dan strain. Sedangkan ini adalah tahapan yang ketiga, yaitu unit dari reaksinya, yaitu bioreaktor. Gitu. Kemudian yang keempat adalah tahapan ekstraksi. Jadi ini adalah ekstraksi hasil fermentasi. Dan kemudian nanti kita yang terakhir adalah penyimpanan ya, penyimpanan produk. Insya Allah untuk tahapan sebelumnya teman-teman mempelajari media, kemudian mempelajari penyimpanan strain dan pretreatment strain ada di kuliah 3 dan 4 begitu ya, 3 dan 4. Sedangkan untuk kuliah 5 di kemarin teman-teman mempelajari penyimpanan substrat, pretreatment substrat dan ekstraksi hasil fermentasi. Jadi insya Allah untuk tahapan pembahasan terkait dengan penyimpanan, pretreatment, ekstraksi dengan penyimpanan produk ini insya Allah sudah kita pelajari bareng-bareng di 5 pertemuan sebelumnya. Dan sekarang dan besok begitu Dek, kita akan mempelajari jantungnya dari industri bioproses yaitu bioreaktor. Nah, untuk kuliah kita yang minggu ke-6 ini kita akan mempelajari dulu jenis-jenis dari bioreaktor dan macam-macamnya dan apa saja yang membedakan dari sisi konfigurasi alatnya begitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenis dan kawan-kawannya, saya ingin memperkenalkan dulu begitu deh terkait dengan apa itu sebetulnya bioreaktor atau fermentor. Jadi seperti halnya reaktor di industri kimia pada umumnya, bioreaktor atau kita nanti juga sering sebut fermentor itu adalah tempat atau alat proses yang
merupakan tempat terjadinya proses perubahan, begitu, proses perubahan substrat menjadi produk, begitu, dengan bantuan mikroorganisme atau dengan bantuan suatu strain yang ada nanti di dalam bioreaktor tersebut. Nah, sehingga kalau kita sebut dengan fermentor atau bioreaktor, maka reaksi perubahan, begitu ya, reaksi perubahan dari substrat menjadi produk ini nanti adalah suatu reaksi fermentasi, begitu. Kalau fermentor berarti reaksi di dalamnya adalah reaksi fermentasi, tetapi nanti kalau kita sebut dengan bioreaktor, bisa jadi reaksi perubahan ini mikroorganisme tidak hanya melewati proses fermentasi saja, begitu teman-teman. Jadi kalau kita sebut alatnya adalah fermentor, maka memang reaksinya adalah reaksi fermentasi, yang mana proses reaksi fermentasi itu adalah proses yang membutuhkan suatu substrat tertentu yang kemudian kita akan ubah, biasanya nanti outputannya menjadi alkohol atau menjadi alkohol dan turunan-turunannya itu disebut dengan fermentasi ya, sehingga nanti alat yang ditempatkan atau alat yang terjadinya proses fermentasi itu kita sebut dengan fermentor. Tetapi ada juga yang strain, begitu ya, strain atau mikroorganisme merubah substrat itu tidak melewati reaksi fermentasi. Jadi dia memang merubah dari bentuk substrat pertama menjadi substrat yang lain itu tidak dengan cara fermentasi, maka alatnya kita sebut dengan bioreaktor. Jadi bioreaktor ini lebih umum, jadi reaksi fermentasi masuk di bioreaktor, kemudian reaksi perubahan substrat menjadi produk dengan bantuan biokatalis yang tanpa reaksi fermentasi juga kita masukkan ke dalam bioreaktor, sehingga bioreaktor itu adalah alat yang lebih umum. Intinya di situ adalah wadah untuk kita merubah substrat menjadi produk dengan bantuan mikroorganisme sebagai katalisnya. Tetapi kalau fermentor adalah tipe dari bioreaktor, begitu ya, tipe dari bioreaktor yang kemudian nanti di dalam reaksinya itu ada reaksi fermentasi dari mikroorganisme tersebut, sehingga berubahlah si substrat itu menjadi produk, begitu ya. Nah, secara umum tipe-tipe dari bioreaktor adalah 4 ini, begitu ya. Jadi dia memang tidak terlalu tinggi, gitu ya. Dia tidak terlalu besar kalau misal teman-teman bandingkan dengan reaktor kimia pada umumnya. Jadi yang pertama, secara umum memang karena kemarin kita sudah pelajari, begitu ya, bahwa proses fermentasi itu nanti akan kita bagi berdasarkan fasenya. Yang pertama adalah fase solid atau fase padat, begitu. Kalau reaksinya atau substratnya fasenya padat, kemudian outputan produknya padat, seperti teman-teman bikin tape singkong, tape ketan, kemudian bikin tempe, begitu ya, dia kan substratnya padat, kacang kedelai gitu, kemudian strainnya juga padat, ragi, begitu, sehingga proses fermentasinya atau proses perubahan ini kita sebut dengan SSF atau solid state fermentation, gitu ya, solid state fermentation. Sedangkan yang paling umum yang kedua adalah kita gunakan fasenya adalah cair-cair, begitu teman-teman. Nah, cair-cair itu seperti outputannya teman-teman bikin anggur, bikin alkohol, bikin apalagi ya, yogurt dan lain sebagainya, kan fasenya dia cair-cair ya, substratnya cair, kemudian mikroorganismenya walaupun dia padat tetapi dia nanti larut di dalam cairan tersebut. Nah, fasenya cair. Nah, fase cair kita akan bagi menjadi 2. Yang pertama, produknya, dari sisi produknya, kalau dia timbul di permukaan, itu disebut dengan surface, begitu ya, surface fermentation. Ini contohnya kemarin adalah nata de coco, gitu, nata de coco. Jadi substratnya cair, air kelapa, kemudian teman-teman tambahkan acetobacter silinum ke dalam substrat, kemudian kalian tambahkan nutrisinya seperti pupuk urea atau NPK, sehingga nanti terjadi proses pembentukan nata, begitu ya, pembentukan nata di permukaan. Nah, itu disebut dengan salah satu jenis fermentasi, yaitu surface fermentation. Nah, yang paling umum memang bukan surface sama bukan
bukan surface dan bukan solid state ya teman-teman. Jadi untuk proses perubahan fermentasi dari substrat menjadi produk, kita pakainya adalah ini submerged fermentation. Saya terklik jadi dia agak berubah. Oke, di sini ini submerged ya, submerged fermentation. Nah, ini yang nanti outputannya adalah cair. Seperti teman-teman bikin yogurt, bikin etanol, bikin anggur, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang paling sering yang akan kita pakai, begitu teman-teman, yang reaksinya sangat perlu untuk dialirkan atau dilakukan di dalam suatu bioreaktor atau suatu fermentor adalah reaksi submerged fermentation atau fermentasi fase cair-cair. Nah, karena reaksi fermentasi ini sifatnya cair-cair, maka biasanya secara umum bentuk dari bioreaktor itu adalah suatu tangki dengan pengadukan, begitu ya, tangki berpengaduk, begitu, dengan biasanya perbandingan diameter dengan tingginya adalah 1:3. Jadi kalau diameternya semeter, maka tingginya adalah 3 meter. Kalau semisal tingginya mungkin 6 meter, maka diameternya biasanya 2 meter. Jadi 1:3 begitu teman-teman. Secara spesifik dari ukuran bioreaktor secara umum. Kemudian dari sisi volume tangki, maaf ya ini saya agak typo. Dari sisi volume tangki ini kisaran begitu kapasitasnya ada di sekitar 1 kiloliter sampai 1000 kiloliter. Kemudian untuk basis substrat yang dimasukkan ke dalam reaktor, bioreaktor adalah maksimal 100 kg berat kering per kiloliter volumenya. Gitu. Dan yang keempat adalah konsentrasi produk yang diperoleh biasanya adalah 10 mg per liter sampai 200 gram per liter. Ini nanti tergantung dari konversi dan tergantung dari kinetika mikroorganisme yang teman-teman pakai begitu. Jadi insya Allah ada 4 ini secara umum, Dek, tetapi ada begitu ya, ada beberapa kebutuhan terhadap mikroorganisme pada saat dia melakukan proses katalisasi perubahan substrat menjadi produk. Jadi bioreaktor ini ada sedikit beberapa yang akan kita modifikasi, tetapi secara umum spesifikasi yang biasanya ada yang bisa kita jumpai di bioreaktor adalah seperti ini. Jadi dia tangkinya berpengaduk dengan perbandingan geometri diameter dengan tingginya adalah 1:3 dan volume tangkinya di sekitar 1 sampai 1000 kiloliter begitu. Nah, proses bioreaktor ini biasanya adalah terjadi untuk jenis fermentasi yang submerged fermentation begitu ya, yang mana memang fasenya adalah cair-cair sehingga outputannya biasanya juga cair gitu. Oke, jadi untuk fase fermentasi yang bukan submerged, jadi seperti SSF, kemudian seperti surface fermentation ini, dia tidak menggunakan bioreaktor skala industri, begitu teman-teman. Jadi skalanya nanti kecil sampai menengah. Jadi kita tidak menggunakan bioreaktor yang speknya besar begitu. Jadi kalau solid state ya kita butuh tray yang panjang aja untuk nanti dia terjadi proses. Jadi kalau tempe industrinya sudah skala besar itu kan kita butuh tray atau papan yang panjang untuk sebagai wadah fermentasi kedelai tersebut. Juga untuk keju juga seperti itu ya. Jadi kita tempatkan susu-susu yang sudah kita siapkan dengan bakteri untuk pembuatan keju sudah kita diamkan saja kan begitu kalau untuk industri solid state fermentation. Tetapi kalau submerged juga gitu, jadi kita butuh suatu lahan yang lumayan cukup luas, nanti kita buat berlaci-laci begitu, kita bikin tray. Nah itu nanti di dalam tray ini kita akan bentangkan gitu, kita akan bentangkan laci yang nanti loyang begitu ya, bukan laci ya, loyang yang nanti fungsinya untuk kita tambahkan sebagai wadah untuk proses fermentasi permukaan ini. Begitu. Jadi untuk SSF dan surface fermentation ini tidak skala besar dan tidak menggunakan
bioreaktor yang kita akan bahas gitu ya, yang akan kita bahas ini nanti untuk jenis submesh fermentation. Baik, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan perancangan bioreaktor, ini insya Allah kita akan bahas secara detail terkait dengan kinetikanya besok di pertemuan sebelum UTS ya, Dik. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman menentukan dalam hal perancangan atau pemilihan bioreaktor. Yang pertama adalah sekali lagi adalah karakteristik dari strain yang akan kalian pakai. Jadi seperti apa toh mikroorganisme yang akan teman-teman gunakan untuk sebagai katalis gitu ya, biokatalis proses pembuatan produk yang kalian inginkan begitu. Jadi apakah dia nanti kita isolasi dari alam, apakah kita harus beli, begitu betul-betul harus kita ketahui dulu karakteristik dari mikrobiologinya, dari karakteristik mikroorganismenya. Kemudian di dalam karakteristik mikrobiologi ini kita juga akan mempelajari gitu terkait dengan kinetikanya, begitu ya, kinetika pertumbuhan. Jadi ini nanti akan berhubungan begitu antara karakteristik mikrobiologi dan nanti kinetika pertumbuhan selnya itu nanti harus kita perhatikan lebih dulu begitu teman-teman. Dan kinetika ini nanti adalah perhitungan, jadi teman-teman punya nanti data K besar, KM, atau kemudian kita bisa punya juga VM, jadi kita bisa menentukan berapa toh KM dan VM terkait dengan pertumbuhan sel atau enzim yang ada di dalam suatu mikroorganisme tertentu. Nah, sifat dari kinetika ini sangat dipengaruhi oleh fungsi mikrobiologinya. Jadi, seperti apa nutrisi yang diperlukan, kemudian seperti apa nutrisi, kemudian fisiologi, kemudian gimana caranya dia melakukan reproduksi itu penting, begitu. Jadi, di pertemuan kedua yang sudah teman-teman bahas secara kelompok itu penting sekali untuk kita catat dulu sebelum kita menentukan bioreaktor yang tepat itu seperti apa. Nah, setelah tahu terkait dengan sistematika mikroorganismenya, selain kinetika, juga teman-teman tahu sistem kestabilannya itu kayak gimana, maka selanjutnya kita langsung masuk ke operasi fisis dari bioreaktornya. Apa aja itu? Yang pertama adalah ini. Apakah seperti apa proses kalau misal kita aduk kan nanti ada namanya hidrodinamis begitu ya, pergerakan fluida karena pengadukan. Nah, kira-kira karakteristik yang ditimbulkan itu seperti apa? Apakah membutuhkan turbulensi yang banyak ataukah tidak? Karena kan semakin tinggi turbulensi, jadi kan teman-teman kalau ngaduk sesuatu, ngaduk air gitu ya di dalam gelas kan, semakin teman-teman aduk semakin cepat, dia kan akan punya pusaran yang semakin kencang juga begitu ya. Nah, itu disebut dengan turbulensi. Semakin besar turbulensi, maka akan mengakibatkan oksigen. Begitu oksigen yang masuk ke dalam sistem itu akan semakin besar juga begitu teman-teman. Jadi semakin tinggi turbulensi selain dari sisi mikroskopiknya nih, makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain tuh dia bergerak lebih cepat, energi kinetiknya lebih cepat karena kita aduk ya. Dia juga memiliki suplai oksigen yang lebih tinggi juga kalau misal dia turbulensinya semakin tinggi. Jadi semakin tinggi turbulensi itu akan semakin tinggi juga kandungan oksigen yang kita akan injeksikan masuk ke dalam sistem, dan semakin tinggi juga nanti busa yang mungkin terjadi begitu. Nah, di dalam suatu kasus fermentasi, kelebihan oksigen ataupun kelebihan busa itu nanti juga akan mengakibatkan bahwa proses fermentasi itu tidak lancar begitu ya, tidak sempurna, sehingga kita harus tahu dulu seperti apa karakteristik di hidrodinamiknya, secepat apa turbulensi yang harus kita secepat apa pengadukan yang kita harus atur, kemudian sampai turbulensi maksimal yang seperti apa yang bisa ditolerir di proses fermentasi ini yang ada di dalam bioreaktor. Itu kita harus cek dulu. Selain itu kita juga bisa
tinjau seperti apa transfer massa dan transfer panas di dalam bioreaktor. Apakah proses fermentasi ini menghasilkan panas? Apakah proses fermentasi ini membutuhkan panas? Itu juga harus kita tahu dulu. Kemudian setelah itu, setelah tahu karakteristiknya, kita langsung masuk ke bagian perancangan. Jadi skema-skema yang di sini sudah termasuk ke dalam perancangannya, seperti desain apa yang pas kalau semisal ingin aseptik. Jadi tidak ada aseptik itu tidak ada pengaruh gitu ya, tidak ada pengaruh mikroorganisme lain begitu. Pengaruh mikroorganisme lain. Jadi hanya ada mikroorganisme itu yang nanti terjadi di dalam bioreaktor. Nah, gimana caranya menjaga agar bakteri, virus atau mungkin protozoa yang lain itu tidak masuk ke dalam sistem bioreaktor? Itu nanti didetailkan begitu. Kemudian gimana caranya mengendalikan bioreaktor? Apakah kita perlu sensor khusus atau tidak, itu juga kita harus perhatikan. Kemudian terkait dengan limbahnya, bagaimana limbahnya, apakah banyak yang terbentuk begitu, kita juga harus tahu dulu. Lalu yang terakhir adalah dari potensi ekonomi dan potensi jika semisal bioreaktor itu kita scale up begitu, Dik. Jadi kira-kira aman enggak, kemudian ekonomis atau tidak. Nah, itu yang kita akan pelajari di paling terakhir. Itu adalah dasar-dasar perancangan dari bioreaktor. Di sisi sini adalah teman-teman sudah pelajari di bagian media fermentasi ya. Di sini sudah kalian pelajari di bagian media fermentasi. Sedangkan yang di sini ini nanti kita akan bahas pada pertemuan hari ini, dan untuk ekonomi dan potensi scale up ini sedikit sepertinya sudah kalian dapatkan di materi bioreaktor begitu. Jadi silakan untuk direview begitu ya, direview kembali terkait dengan perancangan bioreaktor di mata kuliah reaktor kimia itu seperti apa. Oke, baik. Nah, di slide ini kemudian sekali lagi tunggu ya. Oke, nah kemudian kita lanjut terkait dengan persyaratan perancangan bioreaktor. Yang pertama adalah tidak ada bioreaktor yang bersifat universal. Jadi tidak, maksudnya di sini adalah sekali lagi bahwa strain itu nanti akan sangat mempengaruhi begitu ya, sangat mempengaruhi proses dari jenis-jenis bioreaktor yang akan kita pakai, sehingga bioreaktor itu nggak bisa pakem, tidak seperti fixed bed, tidak seperti fluidized bed pada umumnya. Jadi dia tidak ada aturan yang pakem untuk merancang suatu bioreaktor. Dan kemudian ini adalah beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi begitu ya untuk mendesain suatu bioreaktor. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Ini tidak terlalu penting begitu ya, tetapi bisa kalian highlight masing-masing adalah di bioreaktor di sini. Apakah kebutuhan oksigennya memenuhi? Kemudian dari sisi sini harus steril, begitu ya, steril dan aseptik tadi. Kemudian konstruksinya harus sederhana, dan pemisahan perpindahan panasnya juga harus timbang. Jadi ada beberapa poin yang kita akan highlight di kuliah kita pada kesempatan hari ini, Dik. Jadi kalau untuk kita merancang bioreaktor, dia tidak ada yang bersifat universal. Jadi sekali lagi ini adalah fungsi dari strain. Jadi kalau semisal strainnya dia rendah dalam hal metabolismenya, maka kita butuh proses turbulensi yang cukup tinggi. Tetapi kalau proses metabolismenya besar tanpa harus kita aduk, maka ya nanti turbulensinya, pengadukannya tidak terlalu kita pilih yang terlalu cepat begitu nanti untuk dari sisi teknisnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan saja. Ini adalah terkait dengan persyaratan dari perancangan bioreaktor. Poin-poin dasar pertimbangan saat merancang bioreaktor adalah seperti ini, tunggu ya.
Oke, nah terkait dengan perancangan bioreaktor, ada poin-poin dasar pertimbangan yang tadi ya, produktivitas, kemudian utilitasnya seperti apa, kemudian proses pemurnian produknya, dan bagaimana sistem operasi dan efisiensi dari bioreaktor. Jadi sebelumnya teman-teman sudah mempelajari bahwa ada beberapa dasar yang harus kita perhatikan begitu ya Dik, terkait dengan perancangan bioreaktor seperti media strainnya kita seperti apa, kemudian perancangannya, jadi seperti apa mengendalikannya, kemudian seperti apa limbah yang nanti mungkin kita akan dapatkan dan bagaimana proses steril dan aseptisnya. Nah, di sisi lain kita juga harus mengetahui beberapa poin ini yaitu utilitas, air, energi, dan pengolahan limbahnya itu nanti seperti apa. Semakin mudah, oke, tunggu ya sebentar ya teman-teman. Ada agak sedikit ada error nih di file saya. Saya lanjutkan ya. Jadi terkait dengan perancangan bioreaktor untuk poin-poin yang harus teman-teman perhatikan adalah tadi terkait dengan strain-nya ya. Strain-nya itu nanti seperti apa mikroorganismenya dari sisi sifat mikrobiologinya, mulai dari nutrisinya, kemudian media yang dia tumbuh itu seperti apa, gimana cara menyimpannya, dan ini adalah juga poin-poin yang berhubungan dengan bioreaktor. Seperti utilitas yang dibutuhkan di dalam bioreaktor itu apa saja, apakah kita butuh air, apakah kita butuh panas tambahan, lalu kemudian seperti apa pengolahan limbah yang harus kita siapkan setelah keluaran dari reaktor, karena bioreaktor ini memang memiliki kecenderungan dia konversinya tidak terlalu tinggi begitu teman-teman. Seperti yang saya sudah pernah cerita ya di minggu ketiga kemarin bahwa konversi untuk bikin bioetanol itu adalah hanya menghasilkan gitu ya, produk bioetanol koran fermentor itu adalah hanya di 8 sampai 10% etanol yang dihasilkan dari beberapa sumber gula yang dimasukkan ke dalam fermentor, sehingga kita bisa bilang bahwa konversi dari fermentor untuk di bioetanol itu hanya sekitar kurang lebih 10% begitu deh. Jadi karena kemungkinan dari konversi dari bioreaktor itu memang tidak terlalu besar karena kita mengandalkan makhluk hidup begitu ya, mengandalkan makhluk hidup di dalam sini, dan kita juga harus kontrol dari luar juga nutrisinya, maka memang dari sisi konversi itu memang tidak terlalu besar biasanya. Nah, karena konversi tidak terlalu besar, maka otomatis kan produk ini tidak hanya produk yang kita inginkan, begitu deh, tetapi juga ada beberapa limbah gitu. Ada beberapa limbah yang nanti membersamai dari produk yang kita inginkan. Nah, limbahnya itu wujudnya seperti apa? Apakah treatmentnya gampang? Apakah kemudian dia malah justru berguna untuk lingkungan mungkin sebagai pupuk atau seperti apa? Nah, itu menjadi juga pertimbangan seorang sarjana kimia begitu ya, seorang insinyur kimia untuk merancang suatu bioreaktor. Hal-hal itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nanti insya Allah teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Ini beberapa poin begitu, beberapa poin yang saya
eh, rangkumkan ke teman-teman untuk nanti teman-teman baca lebih lanjut begitu ya. Nah, ini adalah tabel yang akan kita bahas lebih lanjut. Adalah terkait dengan apa saja jenis-jenis atau desain gitu ya, desain dari bioreaktor yang nanti biasanya kita gunakan untuk di industri. Jadi ini adalah desainnya. Jadi kalau desain itu mekanisme kerjanya ya nanti kita akan copy begitu ya, yang kita akan gunakan, kita akan manfaatkan. Tetapi dari sisi desain bioreaktor ini kita bisa modifikasi baik itu dari ukurannya, tebalnya, kemudian nanti bahan isiannya. Jadi kita masih sangat bisa untuk mengupdate, mengkonfigurasi dari desain awal dari bioreaktor ini. Nah, apa saja itu? Untuk menghasilkan produk single cell protein, kemudian enzim, begitu, teman-teman membutuhkan desain dari bioreaktor disebut dengan airlift bioreaktor. Jadi tipe bioreaktor yang paling umum ini adalah airlift bioreaktor, biasanya strain-nya adalah bakteri, yeast, dan jamur, dan fungi, begitu. Adalah airlift bioreaktor. Nah, bedanya airlift bioreaktor dengan fluidized bed bioreaktor nanti ada dua hal begitu ya. Kalau airlift kan dia udaranya kita akan naikkan ke atas gitu. Dan ada juga nanti sistem bioreaktor yang kedua yaitu fluidized bed bioreaktor. Nah, fluidized bed bioreaktor sama halnya dengan fluidized bed reaktor yang biasanya, nanti mekanismenya kita menggunakan katalis padat juga. Nah, biasanya untuk fluidized bed reaktor ini kita pakai outputannya adalah untuk pengolahan air limbah begitu teman-teman, pengolahan air limbah nanti mikroorganismenya adalah activated sludge begitu ya, activated sludge. Jadi padatan. Biasanya yang kita akan pakai di sini mikroorganismenya padatan yang sudah makro, ukurannya udah makro, udah gede gitu deh. Itu nanti kita pakai fluidized bed bioreaktor. Kemudian ada juga tipe bioreaktor yang disebut microcarrier bioreaktor. Untuk microcarrier bioreaktor biasanya ini dipakai untuk di industri kesehatan begitu, di bidang kesehatan karena outputannya adalah kita memerlukan mikroorganisme ini untuk bisa menghasilkan zat yang baru begitu. Contohnya adalah untuk vaksin, kemudian untuk hormon juga beberapa hormon yang juga kita akan gunakan di bioreaktor. Kemudian ada juga tambahan-tambahan untuk faktor obat-obat untuk faktor tumbuh begitu ya. Jadi nanti ada mikrokarrier bioreaktor, nanti insya Allah saya akan kenalkan lebih jauh. Kemudian sistem bioreaktor yang selanjutnya adalah surface tissue bioreaktor. Untuk surface tissue bioreaktor dia akan digunakan di mikroorganisme yang sudah ditumbuhkan di suatu membran tertentu. Jadi kita butuh membran, jadi reaktornya itu nanti ada membrannya begitu Dik. Jadi ada membrannya, nah membran itu akan diisi mikroorganisme yang nanti pada saat substrat melewati membran tersebut, maka setelah dia melewati membran sudah termetabolisme oleh strain begitu. Nah, contohnya juga outputannya untuk vaksin juga, untuk hormon, jadi kebanyakan untuk mikrokarrier dan kemudian surface tissue memang digunakan untuk industri kesehatan ya, industri farmasi, untuk bikin obat-obatan, bikin obat hormon, dan juga untuk bikin vaksin-vaksin kita, begitu. Oke. Nah, selain itu juga ada yang di sini, ini yang sering kita akan gunakan di teknim yang mungkin lebih relate di teknik kimia adalah ini modified stir tank. Jadi ini CSTR yang sudah kita modifikasi, kemudian fixed bed FBR yang sudah dimodifikasi juga, kemudian ada juga tower and loop bioreaktor. Begitu. Jadi tower and loop bioreaktor nanti cara kerjanya sama dengan airlift bioreaktor karena single cell protein juga kita akan bisa dapatkan dengan mekanisme desain tower and loop bioreaktor. Selain itu juga ada hollow fiber dan membran, jadi kita gunakan fiber yang bolong begitu ya, berlubang tetapi itu sifatnya membran yang tipis. Ini cara kerjanya sama juga untuk
bikin surface tisu begitu ya. Surface tisu bioreaktor nanti hampir mirip cara kerjanya dengan membran bioreaktor. Oke, ada juga vakum. Setelah itu ada vakum bioreaktor, ada cyclone bioreaktor, photochemical bioreaktor, dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah lumayan cukup banyak teman-teman, jadi saya akan lanjutkan aja. Nah, ini adalah modifikasi dari CSTR, begitu teman-teman. Jadi ini adalah Modified Stirred Tank Bioreactor, ini mekanisme konfigurasinya. Jadi, seperti yang kita sampaikan tadi, begitu bahwa kemungkinan, gitu ya, beberapa kemungkinan yang terjadi di proses fermentasi, reaksi fermentasi itu adalah yang pertama kita butuh, gitu ya, kita butuh atau reaksi tersebut melepaskan suatu panas begitu teman-teman. Jadi bisa reaksinya endotermis atau eksotermis begitu. Nah, kasusnya kalau semisal reaksinya baik itu endotermis atau eksotermis, kita akan pakai coil gitu ya. Kita akan pakai coil untuk proses transfer panasnya biar kita jaga panasnya lebih baik begitu suhunya. Jadi kita ada cooling water in sama cooling water out. Jadi ini coil sistematikanya. Itu kita alirkan. Jadi di dalam sini akan ada coil pendingin atau coil pemanas. Ini kita pakai coil. Teman-teman sudah tahu kenapa kita kalau semisal merancang bioreaktor menggunakan coil. Kapan kita pakai coil dan kapan kita pakai jaket untuk membuat CSTR? Masih ada yang ingat? Atau sudah dipelajari? Kan proses untuk menahan panas gitu ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari kalau teman-teman mempelajari bioreaktor ataupun reaktor pada umumnya, kan panas itu ada yang masuk dan ada yang keluar gitu ya. Panas yang masuk, ada yang panas masuk dan panas keluar. Nah, khusus untuk di reaktor itu nanti akan ada mekanisme panas reaksi, baik itu panas reaksi yang masuk atau panas reaksi yang keluar, tergantung nanti reaksinya. Kalau reaksinya dia endo, begitu, maka QR ini nanti adalah endotermis, sedangkan kalau yang di sini nanti dia eksotermis, sehingga kita membutuhkan air pendingin kalau di sini. Kalau di sini kita butuhkan steam atau pemanas untuk menjaga begitu ya. Jadi kalau endo biasanya outputannya begitu kita outputannya suhunya turun gitu ya. Suhunya akan turun. Sedangkan kalau eksotermis suhunya nanti akan naik. Sepertinya saya kebalik ya. Betul, kalau eksotermis kan mengeluarkan panas keluar ya, jadi suhunya tinggi, betul. Jadi suhunya tinggi sehingga untuk eksotermis biasanya kita menggunakan coil pendingin untuk menjaga kestabilan suhu. Jadi kalau semisal reaksinya itu eksotermis, semisal T-nya 30, kalau reaksinya nanti eksotermis, kalau semisal kita tidak gunakan apapun di sini, tidak kita pasang pendingin, maka T-nya akan lebih tinggi begitu dari 30 derajat Celcius. Nah, ketinggian dari atau kenaikan suhu yang keluar dari reaktor atau bioreaktor ini nanti juga akan mempengaruhi kualitas dari produknya, baik itu konversi atau yield-nya biasanya akan terganggu di sini. Apalagi kalau bioreaktor gitu ya. Kalau semisal suhu reaksinya di suhu standar, suhu 30 derajat, dan kemudian dia reaksinya eksotermis, dan mungkin menghasilkan suhu di 50 derajat atau 40 derajat, maka kemungkinan mikroorganisme itu juga akan mati itu tinggi, begitu deh. Sehingga kita harus kendalikan, begitu kita harus atur gimana caranya walaupun dia eksotermis, begitu ya, walaupun dia eksotermis, tapi outputan suhu ini harus kita keluarkan tuh tetap di 30 derajat. Maka kita butuh masukkan media pendingin di sini. Kalau reaksinya eksotermis, maka kita butuh media pendingin. Biasanya nanti adalah cooling water, gitu ya, cooling water. Air pendingin masuk ke dalam reaktor untuk menjaga suhu sehingga kenaikan delta T ini berarti yang 10 derajat, 20 derajat kalau semisal outputannya 50 ya, itu nanti diserap oleh cooling water. Begitu mekanisme
pendinginan atau pemanasan yang ada di dalam suatu reaktor. Intinya dia mengendalikan begitu ya, mengendalikan agar prosesnya ini sistemnya adalah adiabatis begitu ya, sistemnya adalah adiabatis dan isotermal, yang mana T-in gitu ya, adiabatis dan isotermal. Yang mana kalau adiabatis Ki-in itu harus sama dengan Ki-out, dan isotermal T-in itu nanti sama dengan T-out begitu. Nah, itu kita gunakan baik itu cooling water ataupun steam. Jadi kalau in exo kita pakainya cooling water, kalau endotermis nanti kita pakainya adalah steam begitu. Nah, untuk mekanisme pemasangan di situ ini sifatnya ini coil ya, teman-teman, coil. Nah, selain coil juga ada jenis yang namanya jaket tank gitu ya, jaket tank. Jadi ya tangki begitu, tapi nanti di sini ada jaket yang menyelimutinya. Nah, kalau jaket ini ya kita bisa tambahkan mungkin steam atau cooling water yang masuk dan nanti yang keluar di jaket. Kalau di sini kan coil ya, tapi juga nanti sempat kita membutuhkan jaket pemanas atau pendingin. Teman-teman di sini masih ingat seperti apa atau faktor apa yang mempengaruhi kita pakai coil? Kapan kita pakai coil dan kapan kita pakai jaket? Teman-teman masih ingat? Apa yang nanti kita bandingkan? Gitu. Sudah masuk kuliah reaktor kimia belum teman-teman di sini? Udah kuliah ini reaktor? Belum, Bu. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan CSTR, teman-teman, jadi di sini ada luas ya. Yang pertama di sini A selubung, begitu ya. Ada yang namanya luas selubung reaktor. Ada juga nanti luas transfer panas, begitu ya. Luas transfer panasnya. Nah, kalau luas selubung reaktor itu lebih besar gitu ya, lebih besar daripada luas transfer panasnya, maka teman-teman pakai jaket saja begitu ya. Teman-teman pakai jaket saja cukup. Karena kalau dari sisi biaya, jaket dengan coil jauh lebih mahal kalau pakai coil ya, pemanasnya. Nah, tetapi kalau semisal luas selubung reaktor itu lebih kecil begitu ya daripada luas transfer panasnya, maka teman-teman harus pakai coil. Karena luas permukaannya nggak bisa luas permukaan atau selubung reaktor ini tidak bisa mengcover seluruh luas transfer panas, maka mau nggak mau teman-teman harus menginjeksi panas di dalam reaktor sehingga agar transfer panasnya bisa lebih merata begitu. Jadi pertimbangannya itu kita pakai coil sama jaket itu ada pertimbangannya. Nah, itu nanti insya Allah teman-teman akan lebih bahas lebih jauh di mata kuliah reaktor ya. Jadi seperti itu. Nah, khusus untuk konfigurasi CSTR yang di sini, ini untuk kebetulan bahwa luas transfer panas reaksinya jauh lebih tinggi dibandingkan selubung reaktor. Maka teman-teman pakai coil ya di sini coil, dan reaksinya dia eksotermis, maka teman-teman membutuhkan pendingin begitu ya, pendingin untuk menjaga suhu agar suhu masuk reaktor dengan suhu yang keluar reaktor itu sama. Jadi kita buat adiabatis dan isotermal. Nah, selain itu, selain coil, kita juga ada baffle, begitu ya, baffle, dan ada juga turbin. Nah, flat blade turbin ini nanti jenis turbin banyak banget teman-teman, ada pedal, ada turbin, atau teman juga pelajari lebih lanjut di reaktor ya. Ini contoh pengaduk yang dipakai adalah flat
blade turbin dan ada baffle. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semakin tinggi karena ada pengadukan begitu ya, karena ada pengadukan maka nanti akan adanya turbulensi. Nah, proses turbulensi terjadi di antara sistem fluida ini yang nanti nempel di baffle. Oke, saya tambahkan slide tambahan aja deh biar orangnya lebih gampang. Sebentar. Udah setengah 12 ya, nggak cukup ini satu. Nanti kalau nggak cukup kita lanjutkan ke depan. Oke, jadi ini untuk ya tadi terkait dengan baffle sama flat blade turbine. Jadi kalau misal kita lihat dari penampang atas ya, Dik. Jadi kalau misal kita punya reaktor, kita lihat dari atas begitu. Biasanya reaktor kan bentuknya silinder, maka kalau dari atas kan dia bulat begitu ya, bulat. Nah, baffle itu nanti dia adalah seperti ini. Baffle itu biasanya ada di pinggir gitu, Dik. Dia ada di pinggir di sisi kanan kiri begitu, kanan kiri. Di sini kan nanti dia pedalnya begitu ya. Nanti ini pedalnya begitu. Ini pedalnya. Nah, pedal itu akan berputar, teman-teman. Di sini nanti dia akan berputar. Nah, baffle itu biasanya dia bentuknya positif gitu, jadi plus gitu. Nah, baffle itu terjadi proses turbulensi di sini. Di sini nanti ada turbulensi, di sini ada turbulensi, di sini ada turbulensi begitu. Jadi proses untuk baffle itu ditempatkan untuk adanya turbulensi di dalam reaktor. Jadi memang kita pasang baffle untuk memaksimalkan adanya turbulensi begitu, sehingga kalau adanya turbulensi di sini akan mengakibatkan foaming. Jadi karena kan substrat dan mikroorganisme itu semakin banyak turbulensi itu nanti akan ada busa atau foam yang terbentuk. Itulah kenapa di sini ada foam breaker. Jadi pada saat proses pengadukan itu nanti dan dia nempel, dia natap gitu ya, bertumbukan dengan baffle, nanti akan ada turbulensi. Nah, karena ada turbulensi biasanya ada foam atau busa. Nah, busa itu yang nggak kita inginkan. Karena busa di situ akan ada CO2 yang terbentuk di dalamnya. Kan busa itu koloid ya, teman-teman ya. Busa kan koloid, cair dalam gas begitu. Gas dalam cair begitu ya. Itu kan dia gas di dalam cair. Jadi fase pendispersinya cair, fase terdispersinya gas. Biasanya kalau busa di dalamnya adalah karbon dioksida. Jadi semakin banyak busa di dalam bioreaktor itu akan menambahkan kandungan CO2 yang ada di dalamnya. Nah, itu yang nggak kita inginkan. Itulah kenapa kita pakai foam breaker di situ. Jadi baffle untuk bikin turbulensi, kemudian flat bed itu untuk menghomogenkan cairan, ya dia akan mengaduk ya, jadi dia akan menghomogenkan. Kemudian di sini ada stirrer, jadi stirrer itu energinya, jadi energi yang pengaduknya. Turbin ini untuk pengaduknya, media pengaduknya, dan di sini nanti ada seal, aseptic seal namanya. Nah, aseptisil itu berfungsi untuk mencegah adanya mikroorganisme yang masuk. Jadi seal aseptis itu untuk mencegah mikroorganisme lain, atau kita sebut apa ya, Dik? Parasit begitu ya, parasit masuk ke dalam reaktor gitu ya, masuk ke dalam bioreaktor. Itu fungsi dari aseptisil. Nah, kemudian jika semisal reaksinya membutuhkan oksigen begitu ya, jika semisal reaksinya aerob atau bahkan obligat aerob, maka jika dia aerob atau bahkan obligat begitu ya, obligat aerob, maka teman-teman membutuhkan oksigen dimasukkan gitu ya, dimasukkan ke dalam reaktor. Jadi harus
ada supply gitu ya, supply oksigen masuk ke dalam reaktor. Nah, fase ini dimasukkan ke dalam air inlet gitu. Jadi oksigen di sini wujudnya bukan hanya O2 ya, tetapi nanti dia terbentuk dari udara. Jadi udara yang akan teman-teman supply gitu ya, supply kan ke reaktor. Jadi udara nanti teman-teman masukkan ke dalam reaktor dan kemudian nanti kita sparger. Jadi ada istilah sparger di situ di bioreaktor. Di bioreaktor ada istilah sparger. Sparger itu adalah penyemburan. Jadi udara disembur gitu ya, disembur ke atas ke atas bioreaktor gitu. Jadi sparger ini nanti akan membuat gelembung-gelembung udara gitu. Nanti di sini ada sparger, ada gelembung-gelembung udara yang nanti akan keluar dari situ. Nah, gelembung-gelembung udara ini nanti kayak akan N2 sehingga proses ke atas itu nanti mikroorganisme yang aerob atau bahkan obligat anaerob masih bisa tersuplai oksigennya begitu teman-teman. Nah, gas yang oksigen atau N2 yang tidak dijerap gitu, tidak dijerap atau tidak dipakai oleh mikroorganisme nanti dibuang ke gas exhaust begitu. Jadi ini modifikasi dari CSTR, karena kalau misal besok teman-teman mempelajari CSTR itu hanya seperti ini dari konfigurasinya ya, teman-teman butuh pengaduk, butuh mungkin coil atau jaket begitu, di sini coil, di sini coil, di sini coil, di sini coil, atau mungkin teman-teman butuhkan jaket seperti itu. Jadi CSTR biasa dia hanya butuh stirrer, butuh pedal atau butuh turbin dan butuh jaket ataupun koil pemanas. Tetapi kalau modified CSTR kita membutuhkan aseptic steel gitu ya, kita membutuhkan aseptic seal, kita membutuhkan foam breaker, kita membutuhkan ini air inlet, sparger dan gas exhaust. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah komponen-komponen yang baru begitu ya, yang harus ditambahkan di suatu bioreaktor CSTR yang berfungsi untuk bioreaktor atau modified CSTR for bioreaktor. Begitu teman-teman. Jadi ini mekanismenya, baffle digunakan untuk mengurangi timbulnya pusaran. Jadi baffle ini karena adanya turbulensi jadi dicegah. Itu jadi baffle fungsinya adalah untuk meminimalisasi turbulensi, kemudian membutuhkan masukan energi yang tinggi, jadi karena lumayan cukup tinggi, jadi volumenya cukup besar sehingga mungkin nanti terjadi proses reaksi dan butuh panas yang cukup besar, maka teman-teman akan membutuhkan media pemanas atau pendingin untuk pendinginannya. Begitu, itu untuk CSTR. Sebentar, kemudian lanjutkan kita ke mungkin lanjutkan dulu. Nah, ini adalah bubble reaktor. Untuk bubble reaktor, oke, bubble kolom ya. Nah, kalau bubble kolom ini metodenya adalah gas sparging, desainnya jauh lebih sederhana, perpindahan fase baik itu massa dan panasnya baik, energinya rendah, dan koefisien perpindahan massa gas cair sangat tergantung pada diameter gelembung dan gas hold up-nya. Nah, bedanya yang di sini ya, kalau di CSTR itu fasenya cair-cair tetapi membutuhkan pengadukan begitu teman-teman. Dia pengadukan itu dibutuhkan sehingga kita pakai CSTR. Tetapi kalau kita pakai bubble column reaktor itu fasenya cair saja, jadi cuma satu gitu deh, cuma satu proses substratnya cuma satu fase cair saja. Kalau CSTR itu reaktannya ada dua, substratnya ada dua biasanya. CSTR ini untuk bioetanol ya, kalau bioetanol itu selain tetes tebu C6H12O6, kita juga tambahkan air. Dan itu dimasukkannya
langsung ke fermentor begitu. Jadi tetes tebu dan air itu dijadikan satu, maka ini tidak bisa kita langsung masukkan saja begitu. Jadi kita butuh pengaduk begitu ya. Kita butuh pengaduk sehingga untuk bioetanol itu nanti jenis bioreaktornya adalah CSTR atau nanti batch begitu ya, batch. Lebih tepatnya kalau bioetanol adalah batch sih, walaupun nanti kita aduk ya Dik. Tapi nanti masa fermentasinya lumayan cukup lama, maka kita pakainya batch bioreaktor. Jadi seperti itu, pengadukan itu dibutuhkan. Tetapi kalau bubble column itu pengadukan tidak dibutuhkan. Jadi dia sudah substratnya itu sudah homogen di awal, begitu ya. Substratnya sudah homogen di awal. Jadi di bubble column ini cukup menambahkan udara. Jadi kita tambahkan udara untuk suplai oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme begitu. Jadi di sini feednya cair sudah homogen gitu ya, sudah homogen. Sehingga dia tidak gitu ya, tidak memerlukan pengadukan. Gitu, tidak memerlukan pengadukan dulu di dalam sistem. Kalau di sini CSTR-nya ini cair-cairnya masih belum homogen sehingga kita butuh pengadukan untuk proses homogenisasi cairannya. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk airlift. Jadi ini adalah airlift bioreaktor untuk single cell tadi ya. Jadi bedanya bubble column. Kalau bubble column ini tidak ada baffle ya, teman-teman. Jadi di sini tidak ada baffle. Si konfigurasinya hanya ya kolom biasa begitu di tangki. Terus teman-teman tambahkan udara, lalu nanti kita spargerkan ke atas. Terus gasnya keluar ke atas begitu. Nah, di sini tidak ada alat untuk mencegah turbulensi begitu ya. Di sini tidak ada alat untuk mencegah turbulensi. Jadi cuma apa adanya kayak gini, cukup sederhana juga konfigurasinya. Nah, bubble column ini kemudian kita modifikasi menjadi airlift. Nah, airlift ini ada kita sebut tube begitu teman-teman. Jadi ada draft tube di sini. Jadi di sini ada papan gitu ya, ada seperti downcomer. Tapi kalau seperti bukan downcomer ya, seperti blade tadi, tetapi kita bukan untuk mencegah turbulensi. Jadi kalau yang pakai turbulensi di CSTR itu kan tadi istilahnya baffle. Ini bukan baffle, jadi mirip baffle, tapi dia hanya pipa yang kita pasang gitu ya, pasang di antara menara begitu. Bisa di antara menara, bisa juga nanti kita akan pasang menjauh atau dekat gini, atau kita bisa pasang papan gitu di tengah-tengah. Intinya dari airlift bioreaktor ini kita lakukan turbulensi di sini. Maksudnya pergerakannya lebih banyak begitu ya, sehingga lebih turbulen juga deh. Jadi kalau di airlift reaktor karena kita cek dulu ya untuk yang A. Airlift bioreaktornya mekanismenya seperti ini. Jadi cairan karena di udara ini ada spargingnya ke atas, maka pergerakan fluida itu nanti akan naik gitu akan naik ke atas gitu. Nah, naik ke atas itu sepanjang karena dibatasi dua lempeng ini, dua draft tube ini. Lalu kemudian dia naik ke atas, kemudian dia belok karena ke atas ini sudah dia lebih lebar begitu ya, dia lebih lebar, maka cairan itu akan terjun ke bawah. Kembali lagi nanti jadi berputar sehingga dia berputar gini karena ada draft tube. Jadi turbulensinya lumayan cukup banyak gitu ya. Ada turbulensi jika teman-teman kita bandingkan di sini kan dia nggak ada. Jadi cairnya udah naik saja udah begitu. Tidak ada turbulensi di dalam bubble column. Tapi kalau di airlift itu ada. Jadi karena ada udara yang dinaikkan ke atas atau diumpankan ke atas, maka fluida itu cair itu akan naik. Kemudian cairan ini nanti akan berputar turun setelah pipa untuk draft tube ini sudah hilang gitu. Ini untuk konfigurasi airlift yang pertama. Nah, konfigurasi airlift yang kedua, kalau draft tube-nya itu kita pasang di
tengah-tengah. Jadi ini nanti berlubang, bolong begitu. Nah, kalau seperti ini spargernya butuh 2, Dik. Jadi butuh kiri dan kanan sehingga nanti cairannya dan udaranya naik ke atas. Seiring dengan berjalannya waktu ke sini ke atas ini, maka proses fermentasi juga akan berjalan. Naik deh, kemudian setelah dia tidak ada draft tube yang membatasi, maka cairan itu nanti akan terjun ke bawah, begitu. Itu untuk airlift yang kedua. Sedangkan untuk airlift yang ketiga, kita bisa pakai umpannya, jadi umpan downcomer. Jadi istilah air yang balik gitu ya, air yang balik dari kebalikan posisinya, posisi umpan awalnya. Jadi yang awalnya dari bawah, terus kemudian dia dari atas ke bawah, itu disebut dengan lubang downcomer. Jadi di sini lubang downcomernya fungsinya untuk mengembalikan lajunya sehingga nanti terjadi turbulensi seperti itu. Oke, nah untuk sirkulasinya jadi seperti ini, jadi tinggal kita naik turun seperti itu tersirkulasi lebih lancar untuk airlift. Nah, semakin banyaknya pergerakan fluida di sini ada cair, ada gas yang terkandung di dalamnya, Dik, maka akan terjadi proses fermentasi yang lebih baik dan homogennya juga akan lebih baik. Jadi ini dihomogenkan itu kalau CSTR kita butuh faktor eksternal, kita butuh pengadukan, tetapi kalau airlift kita cukup membutuhkan udara karena tekanan udara ini juga akan meningkatkan pergerakan dari cairannya, begitu. Itu adalah airlift. Ini kita pakai untuk membuat single cell protein. Insya Allah nanti kita akan bahas di setelah UTS teman-teman untuk pembuatan single cell protein. Itu untuk airlift bioreaktor. Kemudian selanjutnya adalah packed bed. Nah, kalau packed bed seperti halnya reaktor fixed bed yang sebelumnya, di fixed bed di reaktor umumnya, fixed bed itu kita pakai katalis padat gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah katalis padat. Ini adalah katalis padat. Jadi selain kita pakai cairan yang sudah ada mikroorganisme, yang sudah ada strainnya, kita juga membutuhkan katalis padat untuk mempercepat reaksi. Nah, kalau packed bed biasanya begitu, di industri kimia pada umumnya kan dia nanti modelnya seperti ini, Dik. Jadi katalisnya itu nanti sudah kita pasang biasanya di tengah-tengah menara. Kemudian kalau fasenya itu cair gas, jadi FBR fixed bed reactor itu untuk cair gas atau cair-cair atau gas-gas begitu ya, atau gas-gas. Intinya yang kemudian nanti membutuhkan katalis padat gitu ya untuk sebagai katalisnya. Nah, kalau fixed bed reactor cair itu nanti akan kita umpankan dari atas cairan, gasnya nanti kita akan umpankan dari bawah, lalu di sini nanti terjadi proses reaksi dengan bantuan katalis padat begitu sehingga nanti produknya keluar gas ini berupa produk, kemudian gas cair yang berupa produk itu nanti akan ke bawah, gas yang berupa produk itu nanti ke atas begitu teman-teman. Nah, kalau di modifikasi FBR ini untuk bioreaktor, proses kontaknya terjadi begitu secara kebalikan begitu, Dik. Jadi secara kebalikan. Jadi di sini kita cek dulu. Jadi substrat strain kita akan masukkan dulu di suatu tangki yang berbeda baru nanti kita umpankan begitu. Jadi di sini ada substrat, kemudian ada strain yang nanti kita campurkan dulu, kita spargerkan dulu, jadi kita siapkan dulu di tangki yang kecil, kemudian kita pompa, begitu teman-teman. Kita akan pompakan naik ke atas. Jadi ini mengalir ke atas, jadi dia tidak seperti fixed bed pada umumnya ya. Kalau fixed bed kan cair itu diumpankan dari atas karena secara gravitasi cairan itu kan akan turun ke bawah. Kalau kita jatuhkan dari atas kan dia akan mengalir ke bawah begitu. Tetapi kalau di modified FBR untuk bioreaktor, cairan itu kita paksakan mengalir ke atas dengan bantuan pompa begitu. Jadi kita naikkan nih ke atas, nanti terjadi proses fermentasi.
proses fermentasi dengan lebih cepat karena ada katalis padat. Kemudian sisanya nanti kita akan naikkan ke atas circulated medianya. Begitu. Nanti produknya akan kita turunkan ke bawah. Begitu teman-teman, itu adalah bedanya untuk packed bed dan FBR pada umumnya. Seperti itu. Kemudian ini trickle bed. Kalau trickle bed fasenya sama, ini hampir mirip dengan trickle bed reaktor pada umumnya. Jadi kalau trickle bed reaktor ini cair dan gasnya dan padat. Jadi ada cair, solid, ada gas gitu ya, ada cair, gas dan padat yang nanti terjadi di dalam proses reaksinya. Nah, kalau trickle bed bioreaktor, teman-teman membutuhkan spray gitu ya, distribusi spray untuk mengalirkan cairannya. Jadi cairannya kita akan umpankan dari atas, lalu kita spraykan ke bawah, kemudian gasnya nanti naik dari atas, kemudian nanti nempel di ini katalis padat, ini katalis padatnya. Kemudian nanti gasnya akan keluar di sini. Dari seperti itu terus teman-teman untuk trickle bed bioreaktor. Jadi trickle bed bioreaktor ini adalah modifikasi dari fixed bed begitu, dan yang kemudian terjadi langsung di dalam alatnya. Tetapi kalau fixed bed bioreaktor terjadi di luar, jadi proses pencampuran antara gas dan cair itu terjadi di luar. Tetapi kalau trickle bed itu gas dan cairnya langsung dimasukkan ke dalam kolom padatan gitu ya, katalis padat begitu. Seperti itu. Nah, bedanya antara trickle bed dengan kemudian packed bed dengan tipe yang ketiga yaitu fluidized bed itu adalah pada pergerakan dari katalis padatnya. Jadi kalau trickle bed tadi, trickle bed dan fixed bed gitu ya, fixed bed itu kita sebut bed ini adalah untuk tempat katalis padat begitu ya, tempat katalis padat itu ditempatkan, itu disebut dengan bed, teman-teman, unggun. Kita pakai bahasa Indonesianya nanti unggun. Nah, kalau trickle bed dan fixed bed itu dia ada di satu geometri tertentu katalis padatnya. Jadi semisal di tinggi tertentu itu adalah terdiri dari tempat untuk katalis padatnya itu disebut dengan fixed bed. Trickle bed dan fixed bed itu seperti itu. Jadi bed ini namanya aja fix ya, tetap gitu ya Dek. Jadi katalis padat itu nggak bisa kemana-mana. Jadi ya hanya di sini saja tempat katalis padat tersebut. Tetapi kalau fluidized bed tidak ada tempat yang khusus begitu ya, tidak ada tempat yang khusus untuk menaruh katalis padat di dalam menaranya, sehingga jika kita alirkan cairan ke dalam reaktor, kemudian kita tambahkan gas dari bawah, kita tambahkan cairan dari atas begitu, maka katalis ini nanti juga akan terfluidisasi namanya. Jadi akan ngikut begitu ya, kalau semisal nanti didorong dari bawah ya dia nanti naik, kemudian nanti ada cairan yang dari atas ya nanti dia turun, jadi naik turun gitu ya. Itu disebut dengan fluidisasi. Itulah disebut dengan fluidized bed. Jadi bed ini terfluidisasi atau bergerak karena pengaruh laju dari fluidanya gitu. Makanya disebut dengan fluidized bed reaktor. Jadi bed yang terfluidisasi di dalamnya. Nah, dari sisi massa biasanya massa katalis padat begitu, massa katalis padat yang di fluidized bed reaktor itu nanti jauh lebih sedikit daripada fixed bed reaktor dan trickle bed reaktor. Jadi lebih sedikit massa katalis yang dibutuhkan dibandingkan yang di sini. Hampir 2-5 kali lipat. Jadi kalau misal di sini butuhnya 1 kilo gitu ya katalis padatnya, untuk di fixed bed itu biasanya 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo begitu. Jadi 1-5 kali lipatnya untuk dari jumlah massanya. Jadi kalau tidak kita pasang secara tetap begitu, tidak kita fixkan katalis yang banyak itu, fluidisasinya itu nanti tidak maksimal, tidak kayak
katalis yang lebih sedikit, sehingga malah nanti justru membuat pressure drop di dalam alat itu jauh lebih besar, sehingga nanti malah tidak maksimal kerja alatnya begitu. Jadi kalau katalis padatnya yang dibutuhkan sedikit dibandingkan dengan total umpan yang akan kalian umpankan begitu, maka maka jenis bioreaktornya adalah fluidized bed reactor. Tetapi kalau katalis padat yang dibutuhkan itu hampir sebanding begitu ya, sebanding dengan laju umpan yang kalian masukkan ke dalam bioreaktor, maka teman-teman lebih baik memakai fixed bed dan atau trickle bed reaktor, gitu ya. Itu sih untuk fermentor, lumayan masih cukup banyak teman-teman untuk jenis fermentor yang akan saya sampaikan. Mungkin saya butuh satu waktu lagi untuk mengenalkan teman-teman begitu ya. Oke, sebentar. Saya nextkan dulu. Nah, ini adalah bentuk dari tray fermentor. Ini untuk SSF tadi, solid stage fermentation atau submerge. Ini nanti kita pakai tray, jadi kita punya wadah begitu ya, kita punya ruangan khusus begitu. Terus kemudian kita buat bertingkat-tingkat. Di situ nanti ada loyang-loyang begitu teman-teman. Loyang-loyang yang berfungsi nanti tempat terjadinya proses fermentasi secara padat atau secara permukaan gitu. Nanti ini nata de coco, tempe, tape secara industri itu cukup pakai tray fermentor seperti ini. Jadi tertutup begitu, ada sirkulasi udara yang sudah kita atur. Jadi entah itu nanti mungkin dari depan, kemudian dibuang dari atas atau dari bawah ke atas gitu, enggak masalah gitu ya, nanti menjadi modifikasi aja. Jadi seperti ini nanti untuk mekanisme tray fermentor. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya sendiri, karena insya Allah untuk minggu depan kita akan membahas tentang kinetika. Nah, ini adalah kinetika reaktor yang berfungsi untuk menghitung volume. Jadi kalau kita pakai CSTR, ini volume reaktor itu nanti adalah fungsi dari kecepatan laju alirnya, kecepatan reaksinya, K kecil begitu teman-teman. Tetapi kalau bioreaktor, untuk membuat volume reaktor kita membutuhkan persamaan yang jauh lebih kompleks gitu ya. Ini ada dua parameter yang harus kita tahu, yaitu Km dan Rmax gitu ya, Vmax atau Rmax. Nah, Km dan Rmax itu nanti dihitung dengan penunjukan kinetika enzimatisnya begitu. Gitu sehingga insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan proses perhitungan kinetika enzimatis. Nanti kemudian kita akan mencoba mendesain begitu ya bioreaktor, volume bioreaktor. Mungkin itu dulu teman-teman. Ini lumayan cukup banyak dari sisi bioreaktornya, dari sisi konfigurasinya masih ada vakum, masih ada tray, masih ada tisu fermentor. Nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Tapi mungkin nanti teman-teman secara asinkron bisa menyimak penjelasan saya lanjutannya begitu. Baik, lumayan masih cukup banyak materi yang harus saya sampaikan teman-teman terkait dengan fermentor, karena waktunya juga hanya 2 SKS ya, masih belum terlalu cukup begitu kalau misal kita bahas satu tatap muka begitu. Jadi nanti saya akan coba record, kemudian nanti saya akan coba upload di YouTube, nanti teman-teman tinggal menyimaknya begitu ya. Baik, itu dulu Dek untuk kuliah pada kesempatan pagi hari ini. Jadi saya harap teman-teman sudah ada bayangan ya tentang konfigurasi fermentor untuk yang tadi, yang pertama CSTR ya, CSTR nah dia. CSTR yang sudah dimodifikasi untuk bioreaktor. Jadi kalau di CSTR yang pakai bioreaktor itu ada nambah aseptic seal, from beaker, kemudian air inlet, sparger, dan exhaust, gas exhaust. Selain itu hanya ada di CSTR biasa. Kemudian selanjutnya ada bubble column. Nah, bubble column ini terjadi
untuk bioreaktor saja, jadi jarang reaksi kimia pada umumnya menggunakan bubble column reaktor. Jadi ini digunakan untuk bioreaktor saja, kemudian airlift juga digunakan untuk bioreaktor saja, kemudian fixed bed, seperti ini konfigurasinya kalau untuk bioreaktor. Lalu untuk trickle bed seperti ini untuk konfigurasinya, dan ini adalah fluidized bed bioreaktor. Jadi bedanya antara fixed bed, trickle bed, dan fluidized bed adalah dari massa katalis padatnya. Massa katalis padat lebih sedikit gitu ya. Kalau misal dia lebih sedikit, kecil, maka kita pakai fluidized bed aja karena nanti dia bisa terfluidisasi di dalam kolom reaktornya. Sedangkan kalau kita padatannya lumayan cukup tebal, berat begitu ya Dik, maka kita pakainya trickle bed atau fixed bed yang mana memang wadah dari katalis padat itu sudah ditentukan sehingga katalis padat itu ya diam di tempat, dia nanti bisa tetap melakukan proses katalisasi tetapi tidak perlu kita pergerakan begitu. Insya Allah itu dulu, sisanya masih ada vakum fermenter, kemudian masih ada tisu fermentor. Saya akan bahas lebih lanjut ya di YouTube saya sendiri saja. Nanti saya akan upload link buat teman-teman begitu. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari tadi ya, dari CSTR, kolom reaktor, kolom bioreaktor, kemudian airlift, fixed bed, trickle bed, dan fluidized bed. 5 dulu, saya akan kenalkan sisanya di YouTube ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak?